Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaan dari bab 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Paramita. Saya akan melanjutkan pertanyaan tugas Metopen. Kalau kemarin saya sudah membuat dan mengirim di lain video bab pertama, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari bab 2. Untuk poin pertama, gambaran proses penelitian kuantitatif yaitu setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, tetapi masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus jelas, sedangkan penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Perumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Hal ini akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan rumus masalah tersebut, maka penelitian menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Dalam teori penelitian kuanti ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban itu adalah rumusan masalah yang baru menggunakan teori dinamakan hipotesis. Maka, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Untuk poin kedua, masalah apa? Pengertian dari masalah yaitu masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksana, antara rencana dengan pelaksanaan. Poin ketiga, sebuah masalah muncul itu disebabkan ada 4 hal. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Sebagai contoh, orang yang biasanya bekerja menjadi pemimpin pada bidang pemerintah harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah. Orang atau sekelompok orang yang biasanya mengelola pemerintah dengan sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Maka, hal ini bisa memunculkan masalah yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, yaitu suatu rencana yang telah ditetapkan, namun hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Yang ketiga, pengaduan dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah di dalam organisasi itu. Yang keempat, adanya kompetisi. Dengan banyaknya persaingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Sebagai contoh, perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat, titipan barang, atau handphone yang digunakan untuk SMS atau mengirim pesan. Untuk nomor 4, perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah. Kalau masalah itu dasar penelitian yang dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lain agar bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Kalau rumusan masalah yaitu kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi, di rumusan itu suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun, demikian keduanya ada kaitan erat antara masalah dengan rumusan masalah. Karena apa? Karena di setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Untuk poin kelima, bentuk-bentuk rumusan masalah yaitu ada 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Apa itu rumusan masalah deskriptif? Yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel, baik hanya satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan antara variabel pada sampel lain dan mencari hubungan variabel dengan variabel lain. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 sampel atau lebih yang berbeda dan pada waktu yang berbeda juga. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Untuk poin ke-6, pengertian variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk poin ke-7, bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam sebuah penelitian? Caranya, yang pertama, menemukan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber masalah. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Yang keempat, permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Untuk poin ke-8, jenis-jenis variabel ada 5. Yang pertama, variabel independen, yaitu sering disebut sebagai variabel stimulus atau kalau kita menyebutnya itu sebagai variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Variabel dependen sendiri yaitu variabel output atau sering kita sebut sebagai variabel terikat ya, karena variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Apa itu? Yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah suatu hubungan variabel dependen atau independen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel yang kuat karena ada pihak ketiga sebagai variabel moderator. Yang keempat, ada variabel intervening. Apa itu variabel intervening? Yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur variabelnya. Variabel ini terletak di antara variabel independen dan dependen. Sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbul variabel
Yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini variabel yang mempengaruhi independen terhadap dependen, yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar atau tidak diteliti oleh variabel kontrol. Variabel kontrol ini sering digunakan oleh penelitian, baik akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagai contoh, meneliti antara SMA atau SMK. Poin 9 yaitu ada kerangka dari penelitian. Saya menggunakan yang pertama, judul, menentukan variabel, terikat dan memilih objek untuk penelitian, membuat latar belakang, mencari permasalahan dari variabel-variabel yang akan saya teliti, melakukan analisis, dan membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada objek oleh si peneliti. Selanjutnya, menentukan tujuan penelitian, mengumpulkan data peneliti terdahulu, selanjutnya mengembangkan hipotesis, selanjutnya menentukan populasi dan teknik sampling, kemudian menentukan metode pengumpulan data dan analisis data, yang terakhir mengumpulkan daftar pustaka. Untuk nomor terakhir atau nomor ke-10, variabel penelitian saya yaitu variabel Y-nya brand switching atau perilaku berpindah merek, sedangkan variabel X-nya prior experience, kepercayaan merek, dan nilai hedonis. Demikian jawaban dari bab 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk mengenai bab 3 akan saya jawab di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.